Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kurniasari Putri Liandani dengan nomor NIM 2286206016 dari Prodi PGSD 2022 Apagi. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak dosen Yudi Prasetyo, tugas pengantar ilmu sejarah. Dari pertemuan ke-1 ini membahas tentang apa yang kalian sukai dan tidak sukai di bidang sejarah, dan sebutkan dan jelaskan satu peristiwa sejarah yang menurut Anda penting. Yang saya sukai di bidang sejarah, saya dapat memahami dan mengetahui nilai-nilai leluhur, persatuan, toleransi, dan nasionalisme, dan kisah kepahlawanan dan tragedinya, dan dapat memahami akar budaya dan identitas bangsa. Yang saya tidak sukai di bidang sejarah, banyaknya hafalan yang harus dihafalkan. Nah, menurut saya peristiwa yang sangat penting peristiwa G30 SPKI tahun 1965, dan peristiwa G30 SPKI terjadi penculikan dan pembunuhan para 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat yang jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur, lubang buaya, yang dilakukan oleh sekumpulan Cakrabirawa, dan gerakan tersebut dari PKI. Manfaatnya meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran di bidang sejarah, dan kita bisa tahu dan dapat memahami akar budaya dan identitas bangsa. Pertemuan kedua isinya tentang ilmu sejarah dan definisi sejarah. Ilmu sejarah adalah disiplin akademik yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu manusia. Memahami sejarah penting untuk memahami asal-usul masyarakat, budaya, kehidupan politik saat ini. Dan definisi sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu, baik yang berkaitan dengan manusia, masyarakat, maupun peradaban. Dan manfaatnya dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu sejarah dan definisi sejarah dan peristiwa masa lalu manusia, dan dapat memahami asal-usul masyarakat, budaya, dan kehidupan politik saat ini. Pertemuan ketiga isinya membahas tentang pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldi dan Sartono Kardirejo, dan fungsi dan kegunaan sejarah dan unsur-unsur penting dalam sejarah. Pengertian dari Ibnu Khaldi, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Dan sejarah itu sebagai berhubungan dengan peristiwa di masa lalu. Dari beberapa yang ada, sejarah berhubungan dengan waktu dan peristiwa. Pengertian sejarah singkat adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berhubungan dengan manusia, ruang, dan waktu. Fungsi-fungsi dan kegunaan sejarah. Fungsi intrinsik sejarah meliputi peran sejarah berbagai ilmu sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, dan fungsi ekstrinsik sebagai meliputi beberapa kegunaan, yaitu kegunaan edukatif, rekreatif, dan instruktif. Dan unsur-unsur penting dalam sejarah. Unsur manusia dalam sejarah. Manusia secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni memenukas yang mampu adalah leluhur dan bahasa Sanskerta. Dan yang kedua ada unsur ruang dalam sejarah. Unsur ruang dalam sejarah berkaitan dengan konsep spesial dimensi. Spasi dapat diartikan sebagai ruang atau tempat terjadinya peristiwa yang dialami oleh manusia. Yang ketiga ada unsur waktu dalam sejarah, juga tidak bisa dilepaskan. Konsep ini berkaitan dengan masa terjadinya suatu peristiwa. Nah, manfaatnya dapat menambah pengetahuan tentang pengertian sejarah. Ada beberapa pengertian dari para ahli, dan fungsi dan kegunaan sejarah, unsur-unsur penting dalam sejarah. Dan kita bisa menambah pengetahuan tentang unsur manusia, unsur-unsur sejarah manusia, ruang, dan waktu merupakan unsur penting dalam sejarah. Pertemuan 4 tentang rangkuman diskusi tanya jawab. Yang saya sukai dengan yang saya terima tentang tanya jawab teman saya,
bagaimana ketiga unsur manusia, ruang dan waktu saling terkait dalam suatu peristiwa sejarah. Berikan contohnya. Contoh peristiwa kemerdekaan itu melaksanakan manusia ruang di Jakarta untuk Indonesia, waktunya tahun 1945 tanggal 17 Agustus, dan ruang dan waktunya saling berkaitan. Dan bagaimana fungsi sejarah sebagai edukatif dan dapat membantu dalam memecahkan masalah sosial dan politik di masa kini. Edukatif menjadi masalah sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan pengambilan sejarah dan kenapa orang dulu bisa sukses, kita terapkan di masa kini. Manfaatnya dapat menambah pengetahuan tentang fungsi sejarah sebagai edukatif dalam memecahkan masalah sosial dan politik di masa kini, dan dapat menambah pengetahuan sejarah yang akurat, objektif, dan inklusif. Dalam pertemuan 5 membahas periodisasi sejarah. Dari masa prasejarah, periode ini dimulai sejak manusia purba muncul hingga ditemukan tulisan ditandai dengan peradaban berburu dan mulai mengenal teknologi sederhana. Dalam masa kuno, periode ini ditandai dengan munculnya peradaban-peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Romawi, ditandai dengan perkembangan tulisan, sistem pemerintahan, dan teknologi. Dalam masa pertengahan, periode ini ditandai dengan dominasi agama Kristen di Eropa dan perkembangan peradaban Islam di dunia, ditandai dengan kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan mempelajari sejarah membantu kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu terjadi dan membentuk dunia di masa kini, dan kita dapat menemukan pola-pola yang terulang dalam kehidupan manusia, membantu kita mempersiapkan diri untuk di masa depan. Dan manfaatnya dapat menambah pengetahuan tentang periodisasi sejarah, masa prasejarah, masa kuno, masa pertengahan, dan dapat menambah pengetahuan baru tentang tujuan mempelajari sejarah. Dan yang pertemuan kelima, awal mula sejarah dibentuk dan bagaimana cara Anda menumbuhkan minat sejarah pada generasi Anda. Hal baru yang saya dapatkan dari video awal mula sejarah dibentuk, saya bisa tahu seperti sejarah itu ibarat kamera, mudah membantu kita menyimpan kenangan dan sejarah, mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita masa sekarang lebih baik. Tentunya agar lebih mudah menatap masa depan. Mungkin kita tahu cuma sejarah kemerdekaan, sejarah Hindu, Buddha, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia. Padahal ada sejarah maritim, sejarah medis, sejarah tentara, dan sejarah pakaian, dan tentunya semua bidang ada sejarahnya. Dan bagaimana cara Anda menumbuhkan minat sejarah pada generasi muda? Menumbuhkan minat sejarah pada generasi milenial membutuhkan pendekatan yang relevan dengan gaya hidup dan minat mereka, dengan cara menggunakan media digital seperti teknologi, YouTube, podcast, media sosial, atau yang lebih menarik perhatian. Dan manfaatnya dapat menambah pengetahuan baru tentang awal mula sejarah dibentuk, dapat mengetahui ilmu sejarah dari kisah-kisah catatan dari leluhur kita, dapat menambah pengetahuan dan menumbuhkan minat sejarah pada generasi milenial, dan dapat menggunakan media digital seperti YouTube atau media sosial. Pertemuan ke-6 membahas tentang makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini. Makna Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa pada peristiwa bersejarah yang berbagai suku, agama, budaya, dan berani bersatu dan menegakkan identitas bangsa. Dan bagaimana Anda sebagai bagian dari generasi muda bisa mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan teman, dan mencintai dan melestarikan budaya Indonesia seperti mengenal kesenian dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Dan manfaatnya
dapat menambah pengetahuan tentang makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini sebagai simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang dapat menambah pengetahuan mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga persatuan, mencintai dan melestarikan budaya, kesenian, dan adat istiadat. Pertemuan ketujuh membahas tentang isinya pendekatan dalam sejarah, prasejarah dalam kehidupan, dan hubungan sejarah dengan disiplin ilmu lain. Pendekatan dalam sejarah, pendekatan kronologis, urutan waktu, pendekatan komparatif atau persamaan, perbedaan antar peristiwa, pendekatan tematik, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendekatan interdisipliner, disiplin ilmu, sosiologi, antropologi, atau politik. Peran sejarah dalam kehidupan mempelajari seluruh dan memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Sejarah memberikan pemahaman tentang masa lalu dan membentuk identitas budaya serta nasional melalui sejarah. Dan selain itu, sejarah juga membantu kita menghargai warisan budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dan memahami sejarah, kita dapat menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki. Hubungan sejarah dengan disiplin ilmu interdisipliner. Sejarah memiliki hubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu dan seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan saling memperkaya. Sejarah dipengaruhi dan memengaruhi perkembangan bidang keilmuan lain. Dan kontekstual, pemahaman sejarah membutuhkan konteks yang mencakup aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Manfaatnya dapat menambah pengetahuan tentang pendekatan dalam sejarah, peran sejarah dalam kehidupan, hubungan sejarah dengan disiplin ilmu lain, dan sejarah memberikan pemahaman tentang masa lalu dan membentuk identitas budaya serta nasional melalui sejarah. Sejarah juga membantu kita menghargai warisan budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.